Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik secara fisik maupun secara psikis, menuju ke tingkat dewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang bersosialisasi. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjukkan kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuatan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmaniah, maupun psikis atau rohaniah menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Saya Hobi Pasafitri akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Bagian C, ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individual atau organisme dalam uraian sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, contoh tinggi badan, berat badan, dan organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengamat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proteksi dalam aspek fisik. Proposal tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari tertuju pada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masalah mengoceh atau meramban, bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. 4. Munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti tumbuh atau berkembangnya gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria. Perubahan sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Kemudian ada D, prinsip perkembangan individu atau organisme seperti 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Kemudian ada 2, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 3. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan.
5. Setiap fase perkembangan mengalami ciri khas. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan dan fase perkembangan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. 1. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. 2. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, atau mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Gak berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara, didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja.